Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anatapindika. Kemudian tukang kayu Pancakanga mendatangi Yang Mulia Udayin, dan setelah bersujud kepadanya, ia duduk di satu sisi dan bertanya, Yang Mulia, berapa jeniskah perasaan yang telah dinyatakan oleh Sang Bagawa? 3 jenis perasaan telah dinyatakan oleh Sang Bagawa. Perumah tangga, perasaan menyenangkan, perasaan menyakitkan, dan perasaan bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan. 3 jenis perasaan ini telah dinyatakan oleh Sang Bagawa. Bukan 3 jenis perasaan yang telah dinyatakan oleh Sang Bagawa, Yang Mulia Udayin. 2 jenis perasaan telah dinyatakan oleh Sang Bagawa, perasaan menyenangkan dan perasaan menyakitkan. Perasaan bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan ini dinyatakan oleh Sang Bagawa sebagai jenis kenikmatan yang damai dan luhur. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya Yang Mulia Udayin mengutarakan posisinya, dan untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya si tukang kayu Pancakanga mengutarakan posisinya. Tetapi Yang Mulia Udayin tidak mampu meyakinkan si tukang kayu Pancakanga, juga si tukang kayu Pancakanga tidak mampu meyakinkan Yang Mulia Udayin. Yang Mulia Ananda mendengar percakapan mereka, kemudian ia mendatangi Sang Bagawa, dan setelah bersujud kepada beliau, ia duduk di satu sisi dan melaporkan keseluruhan percakapan antara Yang Mulia Udayin dan tukang kayu Pancakanga. Ketika ia telah selesai, Sang Bagawa memberitahu Yang Mulia Ananda. Ananda, itu adalah penyajian yang benar yang tidak dapat diterima si tukang kayu Pancakanga dari Udayin, dan itu adalah penyajian yang benar yang tidak dapat diterima Udayin dari si tukang kayu Pancakanga. Aku telah menyatakan 2 jenis perasaan dalam satu penyajian, aku telah menyatakan 3 jenis perasaan dalam penyajian lainnya, aku telah menyatakan 5 jenis perasaan dalam penyajian lainnya lagi, aku telah menyatakan 6 jenis perasaan dalam penyajian lainnya lagi, aku telah menyatakan 18 jenis perasaan dalam penyajian lainnya lagi, aku telah menyatakan 36 jenis perasaan dalam penyajian lainnya lagi, aku telah menyatakan 108 jenis perasaan dalam penyajian lainnya lagi. Itu adalah bagaimana Dhamma telah ditunjukkan olehku dalam penyajian yang berbeda-beda. Ketika Dhamma telah ditunjukkan demikian olehku dalam penyajian yang berbeda-beda, dapat diharapkan mereka yang tidak mengakui, tidak menyetujui, tidak menerima apa yang dinyatakan dan disampaikan dengan baik oleh orang lain akan saling bertengkar, berbantahan, dan berselisih, menusuk dengan pedang ucapan. Tetapi dapat diharapkan mereka yang mengakui, menyetujui, menerima apa yang dinyatakan dan disampaikan dengan baik oleh orang lain akan hidup rukun, saling menghargai, tanpa perselisihan, bercampur bagaikan susu dan air, saling menatap satu sama lain dengan tatapan ramah. Ananda, terdapat 5 utas kenikmatan indria ini. Apakah 5 ini? Bentuk-bentuk yang dikenali oleh mata yang diharapkan, diinginkan,
menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria, dan merangsang nafsu. Suara-suara yang dikenali oleh telinga yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria, dan merangsang nafsu. Bau-bauan yang dikenali oleh hidung yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria, dan merangsang nafsu. Rasa kecapan yang dikenali oleh lidah yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria, dan merangsang nafsu. Objek-objek sentuhan yang dikenali oleh badan yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria, dan merangsang nafsu. Ini adalah 5 utas kenikmatan indria. Sekarang kenikmatan dan kegembiraan yang muncul dengan bergantung pada kelima utas kenikmatan indria ini disebut kenikmatan indria. Jika siapapun mengatakan, itu adalah kenikmatan dan kegembiraan tertinggi yang dialami makhluk-makhluk, aku tidak akan menyetujuinya. Mengapakah? Karena ada kenikmatan jenis lain yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan itu. Dan apakah jenis lain kenikmatan itu? Di sini, Ananda, dengan cukup terasing dari kenikmatan indria, terasing dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat, seorang bhikkhu masuk dan berdiam dalam jana pertama, yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. Ini adalah jenis lain kenikmatan itu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan sebelumnya. Jika siapapun mengatakan, itu adalah kenikmatan dan kegembiraan tertinggi yang dialami makhluk-makhluk, aku tidak akan menyetujuinya. Mengapakah? Karena ada kenikmatan jenis lain yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan itu. Dan apakah jenis lain kenikmatan itu? Di sini, Ananda, dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, seorang bhikkhu masuk dan berdiam dalam jana kedua, yang memiliki keyakinan diri dan keterpusatan pikiran tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari konsentrasi. Ini adalah jenis lain kenikmatan itu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan sebelumnya. Jika siapapun mengatakan, itu adalah kenikmatan dan kegembiraan tertinggi yang dialami makhluk-makhluk, aku tidak akan menyetujuinya. Mengapakah? Karena ada kenikmatan jenis lain yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan itu. Dan apakah jenis lain kenikmatan itu? Di sini, Ananda, dengan meluruhnya sukacita, seorang bhikkhu berdiam dalam keseimbangan, penuh perhatian dan penuh kewaspadaan, dan masih merasakan kenikmatan pada jasmani, ia masuk dan berdiam dalam jana ketiga, yang dikatakan oleh para mulia, ia memiliki kediaman yang menyenangkan yang memiliki keseimbangan dan penuh perhatian. Ini adalah jenis lain kenikmatan itu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan sebelumnya. Jika siapapun mengatakan,
Itu adalah kenikmatan dan kegembiraan tertinggi yang dialami makhluk-makhluk. Aku tidak akan menyetujuinya. Mengapakah? Karena ada kenikmatan jenis lain yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan itu. Dan apakah jenis lain kenikmatan itu? Di sini, Ananda, dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan, dan dengan pelenyapan sebelumnya, atas kegembiraan dan kesedihan, seorang bhikkhu memasuki dan berdiam dalam jana keempat, yang memiliki bukan kesakitan juga bukan kenikmatan dan kemurnian perhatian karena keseimbangan. Ini adalah jenis lain kenikmatan itu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan sebelumnya. Jika siapapun mengatakan, itu adalah kenikmatan dan kegembiraan tertinggi yang dialami makhluk-makhluk, aku tidak akan menyetujuinya. Mengapakah? Karena ada kenikmatan jenis lain yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan itu. Dan apakah jenis lain kenikmatan itu? Di sini, Ananda, dengan sepenuhnya melampaui persepsi bentuk, dengan lenyapnya persepsi kontak indria, dengan tanpa perhatian pada persepsi keberagaman, menyadari bahwa ruang adalah tanpa batas, seorang bhikkhu masuk dan berdiam dalam landasan ruang tanpa batas. Ini adalah jenis lain kenikmatan itu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan sebelumnya. Jika siapapun mengatakan, itu adalah kenikmatan dan kegembiraan tertinggi yang dialami makhluk-makhluk, aku tidak akan menyetujuinya. Mengapakah? Karena ada kenikmatan jenis lain yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan itu. Dan apakah jenis lain kenikmatan itu? Di sini, Ananda, dengan sepenuhnya melampaui landasan ruang tanpa batas, menyadari bahwa kesadaran adalah tanpa batas, seorang bhikkhu masuk dan berdiam dalam landasan kesadaran tanpa batas. Ini adalah jenis lain kenikmatan itu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan sebelumnya. Jika siapapun mengatakan, itu adalah kenikmatan dan kegembiraan tertinggi yang dialami makhluk-makhluk, aku tidak akan menyetujuinya. Mengapakah? Karena ada kenikmatan jenis lain yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan itu. Dan apakah jenis lain kenikmatan itu? Di sini, Ananda, dengan sepenuhnya melampaui landasan kesadaran tanpa batas, menyadari bahwa tidak ada apa-apa, seorang bhikkhu masuk dan berdiam dalam landasan kekosongan. Ini adalah jenis lain kenikmatan itu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan sebelumnya. Jika siapapun mengatakan, itu adalah kenikmatan dan kegembiraan tertinggi yang dialami makhluk-makhluk, aku tidak akan menyetujuinya. Mengapakah? Karena ada kenikmatan jenis lain yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan itu. Dan apakah jenis lain kenikmatan itu? Di sini, Ananda, dengan sepenuhnya melampaui landasan kekosongan, seorang bhikkhu masuk dan berdiam dalam landasan bukan persepsi juga bukan persepsi.
Ini adalah jenis lain kenikmatan itu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan sebelumnya. Jika siapapun mengatakan, itu adalah kenikmatan dan kegembiraan tertinggi yang dialami makhluk-makhluk, aku tidak akan menyetujuinya. Mengapakah? Karena ada kenikmatan jenis lain yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan itu. Dan apakah jenis lain kenikmatan itu? Di sini, Ananda, dengan sepenuhnya melampaui landasan bukan persepsi juga bukan persepsi, seorang biku masuk dan berdiam dalam lenyapnya persepsi dan perasaan. Ini adalah jenis lain kenikmatan itu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan sebelumnya. Adalah mungkin, Ananda, para pengembara sekte lain mengatakan sebagai berikut. Petapa Gotama membicarakan tentang lenyapnya persepsi dan perasaan dan beliau menggambarkan itu sebagai kenikmatan. Apakah ini, dan bagaimanakah ini? Para mengembara sekte lain yang berkata demikian harus diberitahu. Teman-teman, Sang Bagawa menggambarkan kenikmatan bukan hanya dengan merujuk pada perasaan menyenangkan, akan tetapi, teman-teman, Sang Tathagata menggambarkan segala jenis kenikmatan dimanapun dan dalam cara apapun kenikmatan itu ditemukan. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Yang Mulia Ananda merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bagawa.